Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, pembelajaran 2. Di sini ada Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny kemudian berebut untuk membaca dongeng tersebut. Kemudian Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Dongeng tersebut berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut merupakan Tuhan dalam menciptakan makhluk hidup memiliki tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, begitu juga dengan hewan yang bermanfaat banyak untuk manusia. Lalu bagaimanakah sikap kita terhadap tumbuhan dan binatang? Sikap kita sebagai manusia sebaiknya berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan dengan cara merawatnya. Tumbuhan dirawat dengan cara diberi pupuk dan disiram setiap hari. Kemudian hewan dirawat dengan cara diberi makan dan diberi minum dan diberi kasih sayang. Setelah membaca dongeng, pengembara dan sebuah pohon, kita dapat belajar untuk selalu bersyukur. Sikap syukur dapat ditunjukkan dengan cara menyayangi makhluk hidup. Di sini ada percakapan antara Benny dan ayah Benny. Kita simak baik-baik ya. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Benny, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya, ayah Benny? Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Benny, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah Benny, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu Benny, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Benny, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah Benny, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan, kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Salah satunya untuk cara kita bersyukur. Yang kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Rasanya akan senang dan tentram. Yang ketiga, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Bisa pengalaman berterima kasih kepada guru atau kepada orang tua. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita menjadi sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang banyak mengandung oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan menjadi lebih segar. Berikut adalah kombinasi gerakan memutar dan meliuk badan. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah menjadi lancar. Gerakan yang pertama ada badan berdiri tegak. Yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri.
Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Yang keenam, putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Gerakan yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Yang kedelapan, putarlah badan ke kiri bawah. Dan yang kesembilan, liupkan badan ke atas atau melentingkan badan. Tugas, kerjakanlah halaman 12 dan 15 di buku paket masing-masing. Kemudian lakukanlah gerakan memutar dan meliuk badan sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.